Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sesi yang kedua, soal nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan tersebut. Untuk mencari penggunaan bahasa itu, kalau Bapak lihat di jawabannya, di sini ada kalimat ajakan, bahasa daerah, konjungsi pertentangan, kemudian menggunakan makna kias. Kita lihat. Dinas Kebudayaan DIY terus melakukan kajian manuskrip kuno. Di sini ada unsur manuskrip kuno. Kemudian di sini ada manuskrip Aji Saka. Kemudian ada Banyumata. Banyumata itu berarti istilah daerah ya. Di sini ada istilah daerah. Ada Banyumata, ini berarti ada istilah daerah. Kemudian kalau istilah daerah itu sebenarnya jawabannya langsung ketemu. Jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah B, menggunakan istilah daerah. Jadi seperti itu untuk mencarinya. Kita lihat teks yang pertama, kemudian otomatis kita harus bisa membuktikan bahwa di situ ada bahasa asing, ada ya, sunset, kemudian sunrise, kemudian seawall, seperti itu. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Di sini ada peristiwa, perbandingan, akibat, pertentangan. Ini yang mudah dicari itu adalah peristiwa atau sebab akibat. Kita lihat. Jet lag merupakan sebuah gangguan tidur yang disebabkan. Di sini langsung ada disebabkan. Itu berarti kecenderungannya adalah sebab akibat. Kita lihat lagi. Perjalanan hingga 13. Menurut psikologi Brahim, jet lag adalah ya, seperti ini. Di sini ada kata karena lagi, ini bukti bahwa ada sebab akibat. Sebab akibat itu karena disebabkan sehingga sama akibatnya, seperti itu. Kemudian kalau di sini sebab akibat, otomatis di sini ada unsur peristiwa. Kita lihat, ada peristiwakah di situ? Aksi sosial merupakan sebuah kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan, ada sebuah peristiwa, kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan di masyarakat sebagai bentuk respon sebuah peristiwa sosial, aksi sosial. Di sini ada peristiwa, aksi sosial. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Bukti watak perhatian tokoh aku. Untuk mencarinya berarti di sini adalah kata kuncinya adalah perhatian. Tidak disangka hari ini aku pulang lebih awal karena Dewan Guru mengadakan rapat mendadak. Tidak ada ya. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Teringat sahabatku yang tidak masuk sekolah hari ini. Dia teringat, tapi di sini belum ada bukti bahwa dia itu adalah perhatian. Aku memutuskan untuk mampir dulu ke rumahnya, bermaksud menanyakan kepada orang tua mengapa tidak hadir di sekolah. Di sini jadi tokoh aku itu ingin menanyakan ke orang tuanya mengapa tidak hadir sang anak. Itu berarti di situ ada unsur perhatian. Pengen tahu temannya itu seperti apa. Sampai di rumah, aku langsung mengetuk pintu rumah dan pelan-pelan seorang wanita cantik bertubuh ramping menyambutku dengan ramah. Tidak ada, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Peristiwa yang dialami oleh tokoh Buwati dalam cerita tersebut adalah, berarti di sini yang dialami Buwati itu seperti apa? Kita baca satu demi satu dulu kalimatnya. Kegiatan Buwati tetap berjalan seperti biasa tanpa ada masalah yang berarti. Saat ia akan mengabsen murid-muridnya seperti yang selama ini ia lakukan, ia keheranan. Kenapa muridnya hanya 9 orang? Di sini dia keheranan, kenapa muridnya hanya 9 orang? Di mana Bagas? Mengapa ia tidak hadir? Kami tidak tahu di mana ia berada, Bu Guru. Murid-muridnya juga keheranan karena mereka sedari tadi tidak melihat Bagas dimanapun. Setelah pulang sekolah, Buwati dan murid-muridnya pun memutuskan untuk pergi ke rumah Bagas. Salah satu murid yang tidak masuk tanpa keterangan, mereka khawatir jika terjadi suatu pada Bagas karena ia adalah murid yang rajin. Berarti Bagas itu anak yang rajin tapi tidak hadir tanpa pemberitahuan, gitu ya. Kita lihat, Buwati khawatir ketika satu muridnya tidak hadir di sekolah, lalu ia datang ke rumah untuk mendapatkan kabar muridnya. Iya, itu sendiri, padahal di situ ada teman-teman Bagas, berarti bukan jawabannya ya. Iya,
bisa jadi jawabannya, karena ya kita lihat dulu jawaban lainnya dulu. Murid-murid Bu Hati mengetahui kalau salah satu temannya yang tidak hadir, mereka tidak tahu alasan. Di sini teman-temannya itu sebelumnya tidak sadar, berarti kalau mengetahui ini salah ya, karena sebelumnya tidak sadar bahwa Bagas itu tidak ada. Bu Hati mengajar di kelas tanpa masalah, ya tetap melakukan presensi, jumlah murid yang datang ada 9 orang. Tanpa masalah, ada masalah, dia sadar bahwa Bagas tidak ada, kemudian dia cemas karena Bagas orang yang pintar. Bu Hati mempunyai murid yang selalu perhatian terhadap keadaan temannya. Enggak ya, itu intinya Bagas tidak ada, berarti yang paling tepat tetap jawaban A, berarti jawabannya A. Soal berikutnya nomor 14. Alasan tokoh Resa marah pada tokoh Hyun. Alasannya kenapa marah? Nah, ini kita lihat. Maafkan aku belum terlambat kan, ucap Hyun pada orang-orang di ruangan itu. Kami sudah menunggumu dari tadi, kemana saja kau? Resa teman Hyun yang angkat bicara. Aku sudah berusaha, ucapkan nyesal, tapi sepertinya belum sempat Hyun melanjutkan kalimatnya, perkataannya sudah dipotong oleh Resa. Kau sangat dikenal di sekolah dan dipuji-puji oleh guru, tapi kali ini aku meragukanmu. Resa berdiri dan menatap Hyun marah. Di sini marah-marahnya kenapa? Karena biasanya dipuji tapi meragukan. Mata Hyun yang hitam berarti menatap Resa, kemudian jam tangannya. Sepertinya aku belum terlambat, bukankah rapat OSIS dimulai pukul 4? Sedang masih 15 menit lagi. Akhirnya sosok Hyun yang kritis pun muncul dan orang-orang di ruangan itu pun hanya menatap Hyun dengan pandangan memuji. Alasan tokoh Resa itu marah kenapa? Ini ya, dipuji-puji oleh guru. Jadi si Resa itu kelihatannya iri pada Hyun. Hyun terlambat datang dari tempat proses di Jakarta, bukan ya? Teman-teman sudah lama menunggu sedangkan Hyun baru datang. Resa tidak suka dengan kebiasaan Hyun yang sering terlambat. Di situ enggak ya. Sejak awal Resa memang tidak menyukai sifat kritis Resa dalam rapat. Ini kan tidak kebiasaan, nyatanya di sini memuji kok. Iya toh? Berarti bukan. Kalau jawabannya B itu berarti bukan. Kalau jawabannya ini tidak sukanya ini bukan, tapi karena dipuji-puji oleh guru. Kemudian sejak awal Resa memang tidak menyukai sifat kritis. Di situ tidak disebutkan sejak awal menyukai sifat ini, berarti bukan. Teman-teman sudah lama menunggu, ini yang menunggu ini cenderungnya lebih si Resa, berarti bukan teman-teman. Berarti jawabannya apa yang paling tepat anakku? Jawabannya adalah A, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Kita turunkan supaya mudah dibahas. Suasana yang dialami tokoh. Di sini kata kuncinya adalah suasana. Suasana itu di situ tergambar itu suasananya seperti apa. Tiba-tiba, Sofia, kamu kenapa? Tanya Tika khawatir. Di sini ada unsur khawatir. Hidungmu berdarah, sambung Ulfa. Terjadi satu. Sofia tampak bingung, sepertinya dia masih menyembunyikan penyakitnya. Dia segera mengambil tisu di bawah sajadahnya. Dia mengusapnya, berubah menjadi merah, tetapi darah itu tetap mengalir. Dia mencoba bangkit dan berdiri. Sebenarnya tadi Sofia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya berjalan. Berarti si Sofia tadi berjalannya sudah dengan kemampuannya, jadi dia lemas. Tapi dia melangkah tertatih sembari berpegangan pada tembok dan apapun yang bisa dijadikan tumpuan. Sekarang dia sudah tidak bisa untuk sekedar berdiri. Berarti suasana yang dialami para tokoh. Jadi itu suasana yang dialami para tokoh ya. Gugup jelas bukan, resah bukan, sedihnya itu kan berarti khawatir. Khawatir itu lebih ke unsur panik. Berarti jawabannya adalah A, panik. Soal berikutnya, cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Dikisahkan langsung pengarang, berarti pengarang mengisahkan secara langsung. Kalau secara langsung itu berarti ditulis langsung. Andi adalah anak yang rajin. Di situ ada tulisan rajin, berarti pengarang ngomong langsung secara langsung ya, rajin itu tadi. Tingkah laku tokoh, berarti yang menceritakan tetap pengarang, tapi melalui tingkah lakunya, berarti secara tersirat. Agus masuk ke kelas, dia melihat ruangan kotor, kemudian dia
mengambil sapu dan menyapu. Di situ watak Agus itu rajin, tapi tidak diceritakan secara langsung, itu lewat tingkah laku. Dialog antar tokoh berarti lewat dialog. Kamu tahu si Agus itu wataknya gimana? Ya, dia berwatak rajin gini. Walaupun ada tulisan rajin, tapi di situ lewat dialog, bukan pengarang. Kemudian pikiran tokoh itu berarti yang di pikiran tokoh. Kelasnya kotor, lebih baik aku bersihkan, itu pikiran tokoh. Kalau aku bersungguh-sungguh, aku pasti bisa. Guru pernah mengatakan kalau aku berkata bahwa aku bisa, maka aku bisa. Di situ berarti ada unsur ini pikiran tokoh. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17, kutipan teks cerpen tersusun bagian. Untuk mencari kutipan bagian itu kita cari di depan dulu. Kalau di depan itu ada unsur pengenalan, di sebuah kota atau ada anak namanya ini, itu berarti pengenalan. Kalau tidak ada di situ, di kalimat terdepan, berarti itu tinggal apa? Klimaks atau penyelesaian. Kita lihat, hati Pak Muklis pun memanas mendengar berita itu. Mendengar berita itu berita apa? Otomatis di depannya itu ada cerita, berarti bukan pengenalan. Berarti jawaban C salah. Kalau seperti itu kita lihat kalimat terakhir. Kalau kalimat terakhir itu ada masih menimbulkan pertanyaan kita, itu berarti ke klimaks. Tapi kalau sudah ada penyelesaian tidak menimbulkan pertanyaan, itu berarti penyelesaian. Contohnya adik berlari, dia menyelusuri lorong, akhirnya dia menemukan 2 jalan. Adik bingung, di situ menimbulkan pertanyaan, adik mau lewat mana? Itu berarti klimaks. Kita lihat. Tidak bisa sambar Pak Derajat, ini adalah demi harga diri. Kalau kita berdamai kepada mereka berarti kita kalah. Kemudian, Bapak jangan coba mempengaruhi saya. Di situ belum ada jawaban, Ridwan itu mau menjawab seperti apa. Berarti itu masih ke klimaks. Jawabannya adalah B, klimaks. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Mudah. Kemudian ke soal berikutnya, soal nomor 19, makna simbol gundah gulana. Gundah itu kalau ragu-ragu bisa, terharu itu enggak ya. Jawaban yang sudah pasti salah kan terharu sama kecewa, itu bukan gundah, antara gelisah dan ragu-ragu. Tapi kita lihat dulu, hatiku gundah memikirkan itu semua. Untuk mengalihkan itu, kuajak keponakanku bermain dan bernyanyi. Untuk mengalihkan ini, berarti dia itu bukan ragu-ragu. Untuk mengalihkan itu berarti gelisah. Gelisah, supaya dia tidak gelisah, dia mengajak keponakannya. Seperti itu. Soal nomor 20, amanat. Amanat itu berarti pesan pengarang kepada membaca. Ia adalah siswa SMA yang dikenal dengan kepribadian baik. Ia sering memberikan pengaruh positif kepada siswa lain yang adalah sahabatnya yang memiliki keterbatasan fisik. Oh, ini Izzy itu memiliki keterbatasan fisik. Kemudian untuk menahan berat badannya sendiri saja susah, apalagi berjalan menuju kelas. Ketika Zhang tidak mampu berjalan, Yi selalu mengantarkannya. Berarti di situ intinya itu ada 2 tokoh, yang satu itu keterbatasan fisik tapi tetap mau menolong, seperti itu ya. Kemudian yang satunya itu ada semangat untuk sekolah, jadi walaupun keterbatasan fisik tapi tetap semangat untuk hidup. Berarti jagalah kesehatan badan, karena kesehatan bukan ya, keterbatasan fisik bukan penghalang untuk tetap bersemangat dalam belajar. Ini bisa dari unsur ini. Jadi ini pesannya ini, jadilah orang yang saling membantu, menyemangati dalam bersahabat. Bisa ya, ini dari tokoh ini memiliki keterbatasan fisik tapi tetap ditolong mengantarkannya ini berarti jawabannya adalah 2 dan 3, gitu ya anak-anakku. Kita lanjut ke sesi yang ketiga supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih.